Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang koneksi PHP serta hubungannya dengan PHP MySQL. Untuk pertama-tama, yang perlu kita lakukan, koneksi PHP ke database MySQL. Koneksi PHP ke database MySQL memiliki create drop, dapat dilakukan dengan create, drop, select, insert, update, dan delete. Inilah bagian-bagian program-program yang akan kita gunakan untuk membuat koneksi PHP ke database MySQL. PHP dan SQL database atau arsitektur aplikasi database menyangkut tiga sistem, yaitu web server. Contohnya adalah user browser, web server, dan contoh aplikasinya database server. Contoh MySQL server adalah database web server ditambah dengan PHP browser. Database MySQL adalah sebuah database yang mampu berinteraksi dengan aplikasi lain. Maksudnya berinteraksi dengan aplikasi lain, umumnya semua database menggunakan ODCP atau Open Database Connectory sebagai komponen penghubung database dengan aplikasi. MySQL memiliki beberapa API selain ODBC untuk dapat berinteraksi dengan PHP. Koneksi PHP ke MySQL untuk koneksi PHP database, MySQL dilakukan dengan fungsi-fungsi MySQL Connect untuk menghubungkan ke MySQL server serta nama server, username, password, MySQL select, DB, dan database tersebut. Untuk menggunakan database tersebut, kita dapat menggunakannya seperti berikut. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat sebuah database-nya di dalam PHP-MyAdmin. Cara melakukannya seperti berikut. Seperti berikut. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat database-nya. Pertama-tama, kita menekan new. Setelah kita masuk ke new, kita akan membuat database-nya. Pertama-tama, kita buat database yang bernama DB data mahasiswa. Aku buat DB ini sebagai data dan M mahasiswanya. Lalu kita klik untuk membuat DB mahasiswanya. Maka akan masuk seperti ini. Akan langsung dialihkan untuk kita membuat yang namanya tabel. Pertama-tama, kita membuat apa nama tabel yang mau kita buat. Contohnya kita buat tabel mahasiswa, kita buat data mahasiswa 1. Dan kita buat isi dari kolom tabelnya kita buat saja 3. Lalu kita tekan go. Maka data-datanya akan ada 3. INT sebagai tipenya nanti. Dalam data mahasiswa, kita dapat mengisi pertama-tama yang ada dalam data mahasiswa kita buat adalah NIM dari mahasiswa tersebut. NIM ini adalah bagian dari primary key yang paling tepat kita gunakan karena setiap data atau NIM mahasiswa pasti berbeda-beda. Beda dengan nama. Mungkin nama ada yang sama, bahkan datanya bisa memiliki banyak pada setiap kampus. Lalu kita tulis tadi nama. Baru yang terakhir kita akan membuat jurusan. Apa jurusan yang dia dapat? Karena jurusan juga tidak dapat termasuk ke dalam primary key karena jurusan bisa dimiliki oleh banyak siswa.
sedangkan NIM hanya dimiliki oleh satu siswa. Lalu kita pindah ke sini ke indeksnya. Karena tadi ini NIM-nya kita buat sebagai primary key. Primary key, lalu NIM INT-nya kita ubah menjadi sebuah primary key. Oke. Lalu nama kita ubah saja menjadi varchar. Karena kan bisa kita tentukan berapa banyak bentuknya. Ini value-nya kita bisa buat sekitar 250 saja. Lalu jurusan juga kita buat varchar. Lalu kita buat juga 250. Lalu kita save untuk membuat tabel dalam database data mahasiswa tadi. Kita save. Untuk mengisi data dari mahasiswa ini, kita bisa masuk ke SQL tadi. Kan sudah dapat ditentukan di sini NIM, nama, dan jurusan. NIM, nama, dan jurusan ini kita buat karena memiliki bentuk yang sama, sehingga kita bisa mengisinya karena ini merupakan sama seperti bentuk kotak. Lalu cara menginsertnya adalah tekan insert, NIM, nama, dan jurusan. Kita masukkan NIM kita, misalnya NIM-nya 23455. Kita buat singkat saja. 241. Nama kita buat ya, nama. Baru jurusannya adalah teknik informatika. Lalu kita go untuk menyimpannya. Maka satu round tersimpan. Untuk melihatnya kita masuk ke Brow. Nih, data sudah masuk. NIM-nya 241, nama David, jurusan Teknik Informatika. Untuk menambahkannya lagi, kita masuk lagi insert. NIM-nya 244. 242 lah kita buat. 242, nama Doni, jurusan Teknik Sipil. Simpan. Lalu kita simpan lagi. Kita namakan jurusan Teknik Industri. Untuk menyimpannya secara lebih mudah, kita menggunakan PHP admin. Sebenarnya bisa juga digunakan menggunakan yang namanya CMD, command prompt, tapi lebih mudah kita menggunakannya di browser, yaitu di localhost PHP myadmin. Lalu kita simpan. Kita lihat sudah ada 3. NIM, nama, jurusan, NIM, nama jurusan, dan NIM nama jurusan 241 David, Teknik Informatika, 242 Doni, Teknik Sipil, 238 Teknik Industri. Untuk menyimpannya atau memasukkannya ke dalam program kita, sebagai tadi yang kita tentukan tadi, yaitu mengkonfigurasi PHP ke MySQL. Setelah ini kita simpan, maka datanya sudah akan seperti berikut. Lalu untuk masuknya ke dalam PHP-nya kita masuk melalui Visual Code, atau kalian jika menggunakan exam. Kita buka. Pertama-tama kita buat filenya di dalam PHP, kita buat saja. Kita simpan menjadi mahasiswa.php.
Lalu kita save. Udah terbentuk. Lalu kita buat bentuk. Kita buat HTML-nya. Kita buat dulu yaitu data mahasiswa. Lalu setelah datanya kita simpan, untuk membuat programnya, hal yang pertama kita lakukan adalah di sini kita buat pertama-tama adalah function seperti berikut. Function formatter atau datanya kita echo, lalu print, lalu data, baru echo print. Ini adalah bagian yang pertama yang ada dalam PHP-nya yang dapat kita gunakan. Lalu saat datanya masuk ke sini, kita dapat menyimpannya sehingga file yang sudah kita bentuk tadi, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, seperti ini, data, ini karena tadi converse-nya data lokal, kita masukkan converse new, MySQL datanya localhost root DB kampus, tadi kan sudah kita buat tadi untuk DB mahasiswanya. Jadi gara-gara kita ubah dia ke dalam bentuk untuk kampus tadi, list mahasiswa converse query, select from mahasiswa, ascos, converse to MySQL dengan localhost. Dengan begitu, sistem dari converse query, select from, akan memiliki MySQL access. Dengan new connect, MySQL connect adalah localhost, tadi root, karena kita tidak perlu memasukkan password, jadi tidak perlu, dengan DB kampus. Browse MySQL query new select from mahasiswa dengan list MySQL from accesses. Dengan begitu, kita buat tabelnya. Yang pertama tadi name, nama. Di sini kita buat tadi jurusan. Maka data tersebut dapat kita simpan menjadi name, nama, data mahasiswa atau jurusan tadi. Kita susun menjadi bentuk dengan dua tabel. Pertama-tama kita buat dulu kodenya, yaitu seperti berikut. Kode jurusan. Untuk kode jurusan yang pertama. Lalu untuk tabel yang kedua kita gunakan name, nama, dan jurusan. Dengan begitu, jika for, untuk mengubahnya, I sama dengan 0, dengan convert list jurusan, ini digunakan untuk menambahkannya menjadi saling terus-menerus, misalnya 1, 2, 3 secara otomatis. Ini digunakan untuk membuat name, nama, dan jurusan sesuai dengan data dari MySQL yang kita buat tadi. Seperti berikut, David, Doni, dan jurusan. Lalu kita ubah mereka. Karena tadi saya sudah membuat kode yang baru. Seperti berikut. Jihan, Doni, David, dan aku tambah tadi Suderi 1 untuk ilmu komputernya. Maka data mahasiswanya juga aku ubah menjadi dua tabel. Ini jurusan memiliki tabel yang berisikan nama, NIM, dan jurusan. Dan mahasiswa atau database mahasiswa berisikan NIM, nama, dan kode jurusan. Dengan kode nama jurusan itu, sama seperti yang ada pada PHP MyAdmin yang sudah kita buat tadi. MySQL yaitu
NIM, nama, kode jurusan, lalu dengan tabel yang kedua, NIM, nama, dan jurusan. Jika dimasukkan atau dikonvers ke dalam browser, maka data tersebut dapat kita panggil dengan cara localhost data. Maka data tersebut atau directory tersebut memiliki banyak data karena sudah disimpan dalam banyak data. Jadi tadi saya buka data 1, maka pada bagian itu akan ada tulisan seperti ini karena belum memasukkan localhost yang sesuai. Untuk memasukkan localhost yang sesuai tadi, kita masuk lagi kembali ke localhost data, ke data mahasiswa. Maka akan masuk seperti ini, NIM, nama, kode jurusan 254 Jihan yang sesuai dengan data dari PHP ini. Untuk melihat bentuknya atau melihat list tersebut, kita dapat membuatnya dengan menggunakan formatter ini. Kita simpan. Maka jika diubah akan menjadi seperti ini. Dengan array 0 akan berisikan NIM, nama, kode jurusan yang pertama, yang kedua, 3, dan keempat. Karena setiap array-nya dimulai dari 0. Array yang kedua, karena memiliki 2 tabel, maka array-nya juga memiliki 2 tabel, dan setiap array memiliki 4, karena tadi sesuai dengan data yang kita buat tadi. Dengan array seperti berikut, maka kita dapat menyusunnya bahwa kode mahasiswa tersebut memiliki data yang sama seperti berikut. Jadi, data yang sesuai dengan data PHP ini telah kita masukkan ke dalam bentuk dari localhost tadi, masuk ke kode jurusan yang ada pada list data mahasiswa. Lalu masuk ke data yang lain. Untuk membuat database tadi, langkah itu diperlukan ketika Anda belum memiliki database MySQL. Pertama-tama, kita buat datanya tadi, lalu setelah masuk ke file itu, kita memasukkan direktorinya seperti yang tadi kita masukkan ke direktori tersebut, membuat database original, memiliki database MySQL yang berlangganan untuk membuat MySQL secara terperinci. Fungsi utama yang digunakan dalam script tersebut adalah bagian dari inter PHP untuk membuat koneksi baru ke server MySQL. Pada barisan kode tersebut, ada bagian-bagian server serta value yang ditempatkan, biasanya server, database, username, dan password. Tadi gara-gara datanya yaitu memiliki nama root dan data passwordnya adalah kosong karena tidak memiliki password pada root tersebut. Pada tutorial ini, kita membahas pengetahuan dasar mengenai database yang dapat digunakan untuk panduan dasar ketika tahapan script serta konfigurasi PHP berlanjut, melakukan koneksi database PHP, dan langkah yang paling tepat dilakukan. Untuk database tersebut, kita simpulkan bahwa untuk membuat database seperti berikut, perlu dilakukan bagian-bagian yang sangat penting untuk menyimpan input, membangun, menghapus, mengedit, serta membuat database yang baru digunakan dengan data MySQL. Serta koneksi-koneksi yang ada dapat kita gunakan dalam data tersebut. Jadi, yang terakhir, untuk database tersebut, untuk susunannya adalah membuat koneksi database menggunakan MySQL dan PHP dilakukan untuk mengkoneksikannya menjadi sesuatu yang lebih penting dan lebih terarah. Dan datanya akan tersusun sebagai bentuk yang baik dan benar. Baiklah, sekianlah tentang bagian-bagian dari koneksi data PHP dengan data MySQL.
yang dapat kita gunakan untuk menggabungkan antara PHP dengan MySQL sehingga susunannya kita dapat mengubahnya, menyeleknya, menggabungkannya, mengupdate, serta menyusunnya sesuai dengan apa yang kita mau, serta kita membuat database yang baru, tabel yang baru, serta kita susun menjadi update, delete, dan dapat kita gunakan untuk membuat koneksi-koneksi dari PHP ke MySQL sebagai bentuk tadi memiliki 3 sistem yaitu WebSlint, User Browser, dan MySQL yang dapat kita satukan dan dapat tersusun dengan baik. Sekianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.